Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas soal-soal tipe TIU untuk jenis kemampuan numerik soal cerita. Dan fokus kali ini saya akan bahas mengenai bangun datar. Jadi bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi CPNS tahun 2023 ini, maka bisa menyaksikan video ini. Oke, sebelum kita bahas soal-soal terkait bangun datar, maka kita pahami dulu beberapa tipe bangun datar. Yang pertama adalah persegi, di mana persegi ini memiliki ukuran sisi sama panjang, sehingga kelilingnya diketahui dengan menjumlahkan sisi-sisinya. Sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi, atau 4S kayak gini. Dan luasnya ini merupakan hasil perkalian sisi dengan sisi, jadi S kuadrat. Kemudian yang kedua adalah bangun persegi panjang, di mana persegi panjang ini memiliki panjang dan juga lebar. Dan kelilingnya diketahui dengan menjumlahkan sisi-sisinya, 2 panjang ditambah 2 lebar, atau 2 kali panjang tambah lebar. Sedangkan luasnya diperoleh dengan mengalikan panjang dan lebar. Oke, kemudian segitiga, ini ada 2 bentuk. Segitiga yang bentuknya sama kaki ataupun sama sisi, dan segitiga yang bentuknya siku-siku. Untuk segitiga yang bentuknya segitiga sama kaki ataupun sama sisi, yang kita sebut nomor 1 ini, kelilingnya diperoleh dengan menjumlahkan sisi-sisinya, yaitu A ditambah B ditambah C. Sedangkan luasnya diperoleh dengan mengalikan alas dengan tinggi dibagi 2. Kemudian untuk segitiga siku-siku, kelilingnya diperoleh dengan menjumlahkan alas dengan B, kemudian dengan T. Sedangkan luasnya diperoleh dengan mengalikan alas dan tinggi, kemudian dibagi 2. Nah, yang keempat adalah bangun jajar genjang. Jajar genjang ini memiliki 2 sisi miring yang sama panjang dan juga 2 sisi yang sama panjang. Maka kelilingnya dapat kita peroleh dengan menjumlahkan sisi-sisinya, yaitu 2A dengan 2B atau 2 kali A tambah B. Sedangkan luasnya diperoleh dengan mengalikan alas dengan tinggi. Kemudian yang kelima adalah trapesium. Trapesium ini memiliki 2 sisi yang tidak sama panjang dan 2 sisi miring yang sama panjang. Sehingga kelilingnya kita bisa peroleh dengan menjumlahkan alas ditambah 2B ditambah C. Sedangkan luasnya adalah hasil dari A tambah C tambah T dibagi, A tambah C kemudian dikalikan T dibagi 2. Sedangkan lingkaran ini memiliki keliling 2 VR atau VD, sedangkan luasnya adalah VR kuadrat. Kemudian bangun selanjutnya adalah belah ketupat, di mana kelilingnya ini merupakan hasil dari penjumlahan sisi-sisinya yang sama panjang, sehingga kelilingnya diperoleh 4S. Sedangkan luas adalah hasil perkalian diagonal 1 dengan diagonal 2 dibagi 2. Dan layang-layang ini merupakan sebuah bangun di mana kelilingnya diperoleh dengan menjumlahkan sisi-sisinya, di mana ada 2 sisi yang sama panjang dan 2 sisi yang sama panjang lainnya. Maka kelilingnya adalah 2 kali A ditambah B. Dan luasnya sama dengan belah ketupat ini, diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Oke, jadi itu adalah 8 bentuk bangun datar yang mungkin teman-teman bisa pahami terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita bahas soal-soalnya. Untuk soal pertama, sebuah persegi panjang mempunyai lebar 2x dan panjang 4x. Jika luas persegi panjang tersebut adalah 392, maka berapakah nilai x? Oke, jadi ini ada bentuk bangun datar sebuah persegi panjang, di mana panjangnya itu adalah 4x. Panjangnya 4x dan lebarnya 2x. Di sini sudah diketahui luasnya, yaitu 392. Nah, kita tahu bahwa rumus luas itu adalah panjang dikali lebar. Oke, jadi ini kita masukkan aja ke rumus. Luasnya udah diketahui 392, kemudian panjangnya adalah 4x, dikali lebarnya itu 2x, maka 392
sama dengan 4 dikali 2 itu 8, X dikali X adalah X kuadrat. Maka X kuadrat sama dengan 392 dibagi 8. Maka ini kita bisa bagi 392 dibagi 8 itu 49. Oke. Kemudian X-nya sama dengan akar dari 49, yaitu 7. Jadi jawabannya X-nya adalah 7. Oke, next ke soal berikutnya. Sebuah papan berbentuk lingkaran memiliki diameter 56 cm. Papan tersebut dipotong menjadi setengah bagian, maka berapa luas papan tersebut sekarang? Oke, jadi ini misalkan sebuah lingkaran, di mana lingkaran ini akan dipotong setengahnya. Jadi kalau setengahnya kita potong kayak gini, maka sisanya itu adalah setengah lingkaran lagi, kayak gini. Jadi yang ditanyakan luas papan tersebut sekarang. Jadi yang ini yang ditanyakan luas sekarang, kayak gitu. Maka kita bisa masukkan aja ke rumus luas lingkaran, di mana luas lingkaran itu kan rumusnya PR kuadrat. Oke, karena ini yang ditanyakan adalah luas lingkaran sekarang yang udah berbentuk setengah, maka ini kita masukkan setengah kayak gini. Setengah, V-nya adalah 22 per 7, kemudian kali R-nya, kita tahu di sini diameternya 56, ini tuh 56, maka untuk R-nya, ini adalah setengah dari 56. Setengah dari 56, yaitu 28. Jadi R-nya itu 28. Oke, dari sini kita langsung aja hitung. 28 dibagi 7. 28 dibagi 7 itu ketemu 4. Kemudian 22 dibagi 2 itu ketemu 11. Maka tersisa 11 dikalikan 4 dikalikan 28. Oke, ini kita hitung. 11 kali 4 itu adalah 44. Kemudian 44 kali 28, yaitu 1232. Jadi luasnya sekarang adalah 1232 cm persegi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pak Ridwan memasang ubin yang panjangnya 80 cm dan lebarnya 6 desimeter. Jika jumlah ubin yang dipasang adalah 400 ubin, maka luas bidang yang dipasangi ubin tersebut adalah, oke, jadi ini kita cari luas ubinnya, luas dari 80 kali lebarnya 6 ini. Nah, pertama kita lihat bahwa ukuran satuan ini dengan ini tuh beda. Kita ubah aja semuanya ke desimeter, di mana nah, kalau dari sentimeter ke desimeter, itu kan naik satu tingkat kayak gitu. Jadi, kalau tadinya 80 cm, kita ubah ke desimeter, itu menjadi 8. Di panjangnya, ini adalah 8. Kemudian dikali 6, yaitu 48. Oke, jadi untuk luas bidang di mana sudah dipasangi 400, ini kita tinggal kalikan aja dengan 400. 400 dikali luasnya 48. Sama dengan 19.200 desimeter persegi. Oke, karena di sini ditanyakan bentuk meter persegi, maka kita ubah satuannya ke meter persegi. Nah, teman-teman lihat kalau dari desimeter ke meter ini naik satu tingkat. Nah, karena ini bentuknya persegi, maka tiap tingkatannya naik itu adalah dibagi 100. Jadi ini kita bagi 100,
0,2-nya kita hilangkan, jadi tersisa 192. Jadi jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah persegi panjang memiliki panjang 18 cm dan luas 216 cm persegi. Maka berapakah keliling persegi tersebut? Oke, udah diketahui panjang, yaitu 18. Kemudian luas, ini udah diketahui 216. Maka kita masukkan ke rumus luas dulu untuk mengetahui lebarnya. Luasnya 216, kemudian panjangnya 18, lebarnya kita cari. Maka lebarnya ini adalah 216 dibagi 18, yaitu 12 cm. Oke, kemudian kita di sini ditanyakan keliling persegi panjang tersebut ya maksudnya. Jadi kalau untuk keliling itu diperoleh dengan mengalikan 2 dengan panjang ditambah lebar. Kayak gini rumusnya. Jadi 2 dikali panjangnya adalah 18, lebarnya adalah 12. Kemudian 2 kali 30, maka hasilnya kelilingnya adalah 60 cm. Jadi jawabannya yang E. Oke, next ke soal berikutnya. Jika sisi persegi ditambah 30%, maka luas persegi tersebut akan bertambah. Oke, jadi kalau persegi itu kan sisi-sisinya sama, jadi misalkan luas persegi pertama, ini adalah, kita misalkan sisinya yaitu 1. Nah, maka luas persegi pertama ini adalah sisi dikali sisi, yaitu 1 dikali 1, yaitu 1. Kemudian sisi yang kedua itu bertambah 30%. Jadi kalau tadinya 1, kita tambahkan 0,3, yaitu 1,3. Jadi luas persegi yang kedua adalah 1,3 dikali 1,3, yaitu 1,69. Nah, dari sini kita bisa menghitung luas persegi yang tersebut yang akan bertambah itu berapa dengan mengurangi luas persegi yang kedua dengan luas persegi yang pertama. Sama dengan 1,69 dikurangi 1, yaitu ketemu 0,69. Nah, ini kita rubah ke dalam bentuk persen. Jadi kita kalikan aja 100%, maka menjadi 69%. Jadi luas persegi tersebut akan bertambah sebanyak 69%. Jadi jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah segitiga sama kaki memiliki alas 8 cm dan masing-masing sisinya 5 cm. Maka luas segitiga tersebut adalah, oke, jadi ini misalkan kita sebuah segitiga yang memiliki kaki sama, yaitu 5 cm, di mana alasnya adalah 8. Oke. Ditanyakan luas segitiga. Nah, luas segitiga itu diketahui dengan mengalikan alas dengan tinggi dibagi 2. Oke. Alasnya udah diketahui, tapi tingginya kita belum ketahui. Nah, ini kita misalkan segitiga, ini A, ini B, ini C, dan ini D. Maka pertama kita cari dulu tingginya. Tinggi ini kita masukkan rumus Pitagoras ya. Jadi kalau ditanyakan T kuadrat sama dengan ini, BC kuadrat dikurangi yang ini, DC kuadrat. Nah, kayak gini. Kemudian dari sini kita tahu BC-nya ini adalah 5 kuadrat, kurangi DC-nya adalah setengah dari AC. Tadi kan AC-nya atau alasnya itu 8, maka setengahnya dari 8 ini adalah 4, ini juga 4. Kayak gini. Maka ini 4
kuadrat. Kemudian 25 dikurangi 16, yaitu 9. Jadi untuk T-nya adalah akar dari 9, yaitu 3. Oke, jadi tingginya diketahui 3. Kemudian kita masukkan ke rumus luas, di mana luas itu adalah alas kali tinggi bagi 2. Alasnya adalah 8, kemudian kali tingginya adalah 3 bagi 2. Oke, kemudian ini kita bisa sederhanakan, 8 bagi 2 adalah 4, maka tersisa 4 kali 3, yaitu 12. Jadi luas segitiganya adalah 12 cm persegi. Jawabannya yang B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dua buah lingkaran memiliki jari-jari dengan perbandingan 4:3. Maka berapakah perbandingan luasnya? Oke, jadi kita tahu di sini bahwa luas sebuah lingkaran adalah PR kuadrat. Nah, di sini ditanyakan perbandingan luas. Jadi, misalkan luas pertama ini memiliki jari-jari 4, R-nya 4, dan luas lingkaran yang kedua ini memiliki jari-jari 3, maka ini kita bisa masukkan aja ke rumus luas lingkaran. Jadi, L1 banding L2 sama dengan PR kuadrat 1 per PR kuadrat 1, kayak gini ya. Nah, kalau L1 Kalau R1 banding R2, kita anggaplah kayak gini, adalah 4/3, maka 3R1 sama dengan 4R2. Jadi R1-nya adalah 4/3 R2. Oke, kayak gini. Nah, maka ini kita langsung aja masukkan R1-nya adalah, ini R2 ya. 4/3 R2 dikuadratkan dibagi R2 dikuadratkan. Nah, ini 4 kali 4 itu 16/9. Per ini 1. Jadi 16/19 kali 1. Atau 16/19. 16/9. Jadi untuk perbandingan luas lingkaran 1 dan luas lingkaran 2 adalah 16 dibanding 9, yaitu E. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah jajar genjang memiliki keliling 84 cm. Kemudian alasnya Y tambah 8 dan sisi miringnya adalah Y. Maka secara berurutan panjang sisi miring dan alasnya adalah, ya, jadi sebuah bangun jajar genjang kayak gini, di mana kita ketahui kelilingnya adalah 84. Kemudian sisi miring yang ini Y, kemudian alasnya Y tambah 8. Oke, nah maka untuk mencari keliling itu kan diperoleh dari Y tambah Y ditambah Y tambah 8 tambah Y tambah 8. Nah, ini rumusnya. Kelilingnya udah diketahui 84. Maka ini 84 sama dengan Y tambah Y tambah Y tambah Y. Ada 1, 2, 3, 4. 4Y. Ditambah 8 tambah 8 itu 16. Maka ini 84. Yang 16 ini kita ubah posisinya. Jadi ganti ruas menjadi negatif 16. Sama dengan 4Y. Oke, kemudian 84 ini kita kurangi dengan 16. Maka diperoleh 68. Sama dengan 4Y. Maka Y-nya adalah 68
dibagi 4. Jadi ketemu 17. Oke, Y-nya itu adalah 17. Nah, kalau Y-nya berarti sisi miringnya ini adalah 17. Berarti sisi yang ini adalah 17 ditambah 8, yaitu 25. Oke, jadi panjang sisi miringnya adalah 17 dan alasnya adalah 25. Jawabannya yang A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah belah ketupat memiliki panjang diagonal 12 cm dan 16 cm. Maka berapakah keliling belah ketupat tersebut? Nah, kalau untuk soal ini kita gambarkan terlebih dahulu belah ketupat kayak gitu. Jadi ini misalkan bangun belah ketupat kayak gini kurang lebih. Nah, diagonal satunya itu adalah 16, diagonal lainnya itu 12 dan 16 kayak gini. Oke, jadi untuk keliling ini kan diperoleh dengan menjumlahkan sisi-sisinya. Misalkan ini sisinya S, maka kelilingnya itu 4S. Tapi kelilingnya ke S-nya itu kan belum kita ketahui sisi yang miringnya ini. Nah, ini kita pakai rumus Pitagoras lagi. Jadi, untuk S kuadrat ini diperoleh dengan menjumlahkan. Ini kita misalkan aja pakai ini A, ini B, ini C, kayak gini ya. Nah, jadi S kuadrat ini adalah, atau kita sebut AC aja kayak gitu, biar gampang. AC ini merupakan akar kuadrat dari AB kuadrat ditambah BC. BC kuadrat. Nah, AB-nya berapa? AB-nya ini diperoleh dengan membagi 16 bagi 2 ini. Karena ini kan sisinya sama ya panjangnya. Jadi 16 ini kita bagi 2, jadi hasilnya 8. Kemudian BC-nya ini 12 bagi 2, yaitu 6. Oke, dari sini 8 kali 8 itu 64. 6 kali 6 itu 36. Jadi akar 100. Akar 100 itu adalah 10. Jadi AC-nya adalah 10. Oke, jadi ini ketemu 10 cm. Maka dari sini kelilingnya adalah 4 kali S. 4 kali 10, yaitu 40 cm. Oke, jadi jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah layang-layang memiliki luas 160 cm persegi dan panjang salah satu sisi diagonalnya yaitu 16 cm. Maka panjang diagonal sisi yang lainnya adalah, oke, jadi ini misalkan sebuah bangun layang-layang kayak gini, di mana luasnya adalah 160 dan diagonal satu kita sebut kayak gini adalah 16. Maka ditanyakan diagonal yang keduanya. Nah, kita masukkan aja ke rumus luas di layang-layang, yaitu diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Nah, luasnya kan udah diketahui 160. Kemudian diagonal satunya misal 16 dikali diagonal 2 per 2. Oke, ini kita kalikan ke sini. Jadi 160 kali 2 itu adalah 320 sama dengan 16 di 2. Maka diagonal yang kedua itu kita bisa hitung dengan membagi 320 dengan 16.
Oke, 32 bagi 16 itu adalah 2, maka hasilnya adalah 20. Oke, jadi jawabannya C. Jadi kalau sebuah penggaris berbentuk segitiga siku-siku yang memiliki panjang alas 8x dan tinggi 6x. Jika diketahui kelilingnya adalah 72 cm, maka berapakah nilai x? Oke, jadi ini kita gambarkan misalkan sebuah segitiga siku-siku yang memiliki panjang alas 8x, kemudian tingginya 6x. Oke, ini kita misalkan segitiga ABC ya. Nah, kemudian di sini diketahui keliling dari segitiga tersebut adalah 72. Kemudian, berapakah nilai X? Maka kita cari dulu yang di sini ya. Karena keliling itu kan dihasilkan dari penjumlahan ketiga sisinya ini. Ini sama kita gunakan rumus Pitagoras. Jadi BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Nah, AB-nya itu berapa? 8X. Ini kita kuadratkan. Kemudian ditambah AC-nya 6X kita kuadratkan. Jadi ini 64X kuadrat ditambah 36X kuadrat. Karena bentuknya ada di sini ada X kuadrat, di sini ada X kuadrat, maka kita bisa ubah bentuknya seperti ini. Jadi 64 ditambah 36, yaitu X kuadrat kali 100. Oke, dari sini BC-nya dapat kita ketahui, yaitu akar dari X kuadrat kali 100. Nah, ini tuh kita bisa pisah karena bentuknya eh, kali kayak gitu, jadi bisa kita ubah seperti ini. Jadi hasilnya 10X. Oke, jadi BC-nya adalah 10. 10X. Kemudian kita masukkan ke rumus keliling, di mana keliling itu merupakan penjumlahan dari sisi-sisinya, yaitu AB ditambah BC, kemudian ditambah AC. Nah, AB-nya adalah 8X, kemudian BC-nya adalah 10X, kemudian AC-nya 6X. Maka 8 tambah 10, 18. 18 tambah 6 adalah 24X. Oke, ini kelilingnya kan 72. Maka X adalah 72 dibagi 24. Yaitu kita hitung 72 dibagi 24. 3. Jadi ketemu X-nya adalah 3. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah foto yang berbentuk persegi memiliki luas 36 cm persegi. Foto tersebut diletakkan dalam figura yang berbentuk persegi pula. Jika figura tersebut memiliki keliling 5 kali keliling foto, maka berapakah luas figura tersebut? Jadi ini tuh kita misalkan misalkan ini sebuah foto yang bentuknya persegi, kemudian diletakkan dalam sebuah figura. Jadi kayak gini kurang lebih. Nah, di sini kan luasnya ini adalah 36. Kemudian karena ini bentuknya persegi, maka luas itu kan S kuadrat. Maka 36 sama dengan S kuadrat. Jadi S-nya adalah akar dari 36, yaitu 6. Jadi ini tuh 6, ini 6, ini 6, ini 6. Nah, untuk mengetahui kelilingnya, maka keliling itu adalah 4 kali S, yaitu 4 dikalikan 6. Hasilnya 24. Oke. Kemudian ini misalkan kita luas 1, ini luas 1, ini keliling 1. Ini kita sebut persegi 1, ini kita sebut persegi 2. Oke, jadi kita lihat di sini di soal bahwa figura tersebut, jadi P2 ini memiliki keliling yang 5 kali keliling
foto. Jadi keliling foto. Keliling P1. Nah, 5 dikali keliling P1 itu adalah 24. Jadi 5 kali 24 adalah 120. Keliling persegi yang kedua ini adalah 120. Oke, kalau udah diketahui kelilingnya, maka sisinya itu adalah, keliling itu kan sama dengan 4S. Keliling persegi dua ya ini. Maka, karena kelilingnya udah diketahui, maka sisinya itu adalah 120 dibagi 4, yaitu 30. Oke, kemudian luasnya, luas persegi yang kedua, yaitu S2 dikuadratkan di 30 dikali 30, yaitu 900. Jadi, luas figuranya adalah 900 cm persegi. Kolam pemandian air panas yang berbentuk lingkaran memiliki keliling 88 cm. Sekeliling kolam itu akan dibangun jalan setapak dengan lebar 7 cm. Maka luas jalan setapak yang dibangun adalah berapa meter persegi? Oke, jadi pertama kita gambarkan dulu. Ini adalah kolam pemandian air panas yang memiliki keliling 88 cm. Oke, jadi dibentuknya seperti ini. Kemudian di sini ada dibangun jalan setapak kayak gini. Nah, ini misalkan lingkaran 1, ini misalkan lingkaran 2. Oke. Pertama kita lihat bahwa di sini udah diketahui keliling lingkaran 1 atau keliling kolam air panasnya. Jadi, keliling lingkaran 1 itu adalah 88. Nah, kita masukkan ke rumus keliling. Jadi, keliling itu adalah 2VR, maka kelilingnya udah diketahui 88 kali sama dengan 22 kali 22 per 7. Sorry. 2 kali 22 per 7 dikali R. Kayak gini. Ini kita kali. Jadi 88 dikali 7 sama dengan 2 dikali 22 dikali R. Maka R sama dengan 88 dikali 7 dibagi 44. Oke, kemudian 88 ini kita bisa bagi dengan 44. Hasilnya adalah 2, maka R-nya adalah 14. Oke, ini R1. Nah, dari sini kita bisa mengetahui luasnya. Jadi, luas lingkaran 1 adalah VR kuadrat, di mana V-nya adalah 22 per 7, R-nya adalah 14. Kayak gini. Maka 14 dibagi 7 itu 2. Maka ini kita kalikan, 22 kali 2 adalah 44. 44 dikali 14, kita hitung. 44 kali 14, itu 616. Jadi luas lingkaran yang pertama adalah 616 cm. Oke, yang kedua, karena tadi kita lihat di sini bahwa lebarnya adalah 7 cm. Ini kan di sini, jadi ini 7, ini 7. Oke, sedangkan tadi kan udah diketahui nih bahwa jari-jari lingkaran pertama itu adalah 14. Jadi, ini tuh 14. Berarti untuk mengetahui jari-jari lingkaran kedua, itu kan 7 ditambah 14, yaitu 21. Oke, jadi ini kan jadi 21.
Oke, R-nya. Jadi kalau N-nya udah diketahui 21, maka luas lingkaran kedua adalah pi kuadrat, yaitu pi-nya 22/7, dikali R-nya adalah 21 dikali 21. Yang in. Oke, 21 ini kita bagi 7. Jadi ketemu 3. Jadi 22 kali 3 kali 21. Itu 1386. Oke, 1386. Nah, kemudian dari sini, karena ditanyakan luas jalan setapaknya, jadi cuman yang daerah sini aja ya, maka luas jalan setapak, di sini luas jalan setapak. Ini diperoleh dengan mengurangkan luas lingkaran 2 dengan luas lingkaran 1. Luas lingkaran 2-nya kan 1,386. Kemudian kita kurangi dengan 616. Maka hasilnya 770. Oke. Jadi jawabannya yang C. Oke. Nah, mungkin cukup sekian untuk video kali ini terkait dengan pembahasan soal-soal yang menyangkut bangun datar. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.